Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang nama keris ya. Jadi, teman-teman masih sering nanyakan, punya keris tapi nggak tahu namanya. Ini keris apa ya gitu loh. Nah, sebenarnya nama keris itu dari apa sih mengambilnya? Gitu. Nah, sebelum saya jelaskan, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Nah, untuk nama keris sendiri itu diambil dari beberapa hal ya. Yang pertama itu dari nama dapurnya, Contoh misalnya keris yang saya bawa ini ya. Nah, ini di sini teman-teman lihat ada ornamen singa. Nah, ini teman sudah tahu, ini keris singo barong kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh yang diambil dari nama dapur. Nanti ada lagi yang dari nama gelar atau julukan. Ada lagi yang nyebut keris itu dari pamornya. Ada juga yang nyebut keris itu dari nama empunya gitu loh. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama nama dapur. Kita mengenal dapur ada banyak ya, mulai yang lurus sampai yang 13, bahkan yang kolowijan. Contoh, kalau yang lurus, yang paling sederhana kita mengenal jenis keris betok. Keris betok. Jadi itu lurus, bilanya agak tebal, agak lebar gitu loh. Yang paling biasanya yang keris-keris kuno. Lalu ada lagi keris yang lurus, ricikan pejetan aja, gandik polos. Itu brojol, dapur brojol. Jadi kita nyebutnya keris brojol. Nanti ada lagi yang keris lurus, gandik polos, ricikannya selain pejetan ada tikel alis. Itu adalah keris tilam upe. Nah, selain itu yang keris lurus, gandik polos, terus ricikannya pejetan, tikel alis, dan tingil, itu keris tilam sari atau dapur tilam sari. Nah, untuk keris-keris lurus, gandik polos, dan bilangnya ada odo-odonya atau gigir sapi, itu adalah keris-keris jenis jalak. Nanti ada banyak ya, ada jalak dinding, jalak nguwo, jalak ngore, jalak cumelang gandring, jalak sangu tumpeng, dan lain-lain. Itu yang baru lurus ya. Nanti ada lurus yang pakai kembang kacang. Nanti ada yang lu tiga ada yang gandik polos, kembang kacang, jadi ricikan macam-macam. Jadi itu yang disebut nama dapur ya, dari dapurnya. Nah, yang kedua itu keris dari julukan atau gelar. Nah, ini kadang-kadang ada teman-teman yang ada yang bikin bingung ya, karena ada yang nama julukan yang di saat sekarang menjadi nama dapur gitu. Nah, sekarang keris-keris yang namanya terkenal dengan nama julukan itu kita mengenal yang namanya misalnya pusaka Keraton Jogja yang utama itu Kanjeng Kiai Ageng Kopek. Jadi yang megang keris ini dia pasti seorang raja atau sultan, karena ini diberikan kepada sultan yang bertakhta. Jadi yang membawa adalah Sultan Yogyakarta bertakhta, Kanjeng Kiai Ageng Kopek. Nah, ini dapurnya adalah jalak sangu tumpeng. Ada lagi yang terkenal, jadi kayak Kiai Sengkelat. Nah, konon keris Kiai Sengkelat ini kalau zaman Majapahit dulu sebenarnya gelarnya bukan Kiai ya. Itu nyebutnya sang kelat, yang lama-lama jadi sengkelat. Nah, itu konon itu dapurnya adalah jalak sumelang gandring. Lalu ada lagi yang terkenal Kiai Carubuk. Itu sebenarnya dari era Majapahit, keris Kiai Carubuk itu. Kalau di era Majapahit konon julukannya ya Sang Carubuk, tapi di era Mataram jadi Kiai Carubuk. Yang Kiai Carubuk itu sebenarnya dapurnya adalah Balebang gitu loh. Di masa sekarang pun kita mengenal ada dapur sengkelat, ada dapur Balebang juga. Nah, di Yogyakarta juga ada sebuah pusaka utama keraton yaitu Kanjeng
Kiai Pulanggeni. Kalau sekarang dapur Pulanggeni itu Luk 5, tapi Kanjeng Kiai Pulanggeni yang merupakan pusaka Keraton Jogja itu dapurnya tilam upih, jadi keris lurus. Makanya kadang-kadang orang itu kalau yang jualan kayak tilam upih lurus bilangnya keris Pulanggeni, ya nggak salah juga sih. Karena mungkin karena melihat di Jogja ada salah satu pusaka utama keraton yaitu Kanjeng Kiai Pulanggeni, itu dapurnya tilam upih, itu keris lurus. Kalau ngomong dapur Pulanggeni saat ini ya yang Luk 5 itu yang gede polos itu, seperti itu. Nah, itu yang gelar. Nah, berikutnya yang dari pamor, misalnya yang terkenal ada nyebut keris Junjung Derajat. Itu karena pamornya Junjung Derajat, nggak peduli dapurnya apa, biasanya nyebutnya keris Junjung Derajat. Ada lagi yang nyebut keris Udan Mas, nggak peduli dapurnya apa, karena pamornya Udan Mas nyebutnya keris Udan Mas. Itu beberapa yang pakai nama pamor, jadi memang ada yang nyebut dari pamornya. Nah, yang terakhir ada yang nyebut dari nama empu. Misalnya kita mengenal keris Om Yang Jimbe. Jadi Om Yang Jimbe itu sebenarnya nama empu ya, nama empu dari era Pajang, itu empu besar. Karyanya ada banyak. Beliau juga pernah ke Madiun. Jadi keris-keris Tangguh Madiun yang kuno kebanyakan ya karya Empu Om Yang ini waktu di Madiun, tapi bukan pakai nama Empu Om Yang. Kalau nggak salah Empu Kodok itu. Jadi ada yang diambil dari nama empu. Nah, itu adalah sekilas tentang penjelasan nama-nama keris ya. Jadi semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Nah, ini adalah keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek, salah satu pusaka utama Yogyakarta ya. Dan yang memegang pusaka ini hanya raja atau sultan yang sedang bertahta atau berkuasa. Sedang untuk dapur keris ini adalah jalak, sangu, tumpeng. Nah, untuk berikutnya, ini keris-keris dengan ornamen singa seperti ini biasanya disebut singo barong. Tinggal tambahan belakangnya menyebut jumlah luknya. Kalau misalnya singo barong luk 3 ya singo barong luk 3, seperti itu. Nah, kalau ini yang keris dengan dapur sengkelat ya, luk 13. Nah, itu dulu, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.